tertulis ya cara menanggapinya gitu. Kalau sudah ditanggapi, lalu kasusnya apakah udah selesai atau harus ada yang dilakukan WP atau dari si DJP sendiri? Setelah WP menanggapi ya, kita baik secara lisan tadi dan tertulis, sebaiknya kita juga membuat yang namanya berita acara. Ya, menjadi berita acara terkait dengan SP2DK yang bersangkutan. Istilahnya untuk menutuplah proses SP2DK dengan AR terkait gitu ya. Jadi berita acara ini apa sih? Ya berarti sudah memang diadakan pertemuan dengan wajib pajak. Itu lagi, itu juga salah satu dokumentasi. Jadi pertama kita menanggapi surat ya Tax Planner Mastery Bootcamp ya, di mana ini adalah program 3 hari online course plus 1 hari live offline seminar bersama saya. Nah, 1 hari offline seminarnya ini kita khusus membahas terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan pajak. Nah, ini kebetulan kelasnya sudah hampir full gitu ya. Kalau memang masih ada yang ingin mendaftar gitu ya, bisa segera hubungi ya nomor yang ada di video ini ya, nomor admin kita atau yang ada di caption ya, karena kuota kita semakin menipis nih ya, terbatas gitu ya, tidak banyak karena ini kelasnya memang kita buat workshop tidak banyak, hanya supaya kita bisa lebih intensif ya kepada para pesertanya. Berarti sebenarnya SP2DK itu mungkin tidak sekompleks pemeriksaan pajak ya. Nah, tapi kan perlu kita tanggapi sebagai wajib pajak. Itu bagaimana ya Pak cara menanggapi SP2DK itu sendiri? Oke, nah ini agak panjang ya, tapi sederhananya ya. Cara menanggapi SP2DK. Nah, secara ringkas ya, kalau kita bahas, kalau kita menanggapi bisa secara verbal atau lisan, datang ke KPP kita jelasin gitu, dan juga kita secara tertulis. Nah, kalau saya selalu menyarankan dua-duanya gitu ya. Kita tertulis juga dan juga kita verbal lisan gitu ya. Kenapa? Supaya kalau tertulis itu ada recordnya kan gitu ya. Jadi apa yang kita bicarakan itu dan disampaikan WP juga sudah terdokumentasi dengan baik ya. Karena kalau namanya di KPP ada AR gitu kan, bisa dimutasi ya 2 tahun 3 tahun lagi. Nanti kan ada AR baru ditanya, oh tuh dulu saya sudah ke Pak ini, sudah ke Pak ini. Nah nanti dulu saya udah jelasin Pak ke Pak ini Pak. Nah ya Pak, tapi saya orang baru di sini. Nah, saya pernah berapa kali kena seperti itu kan gitu ya. Karena memang ada rotasi mutasi di dalam yang secara reguler ya di dalam Direktorat Jenderal Pajak ini, baik kantor pusat KPP atau KPP Kanwil dan seterusnya gitu ya. Sehingga ada tertulis sehingga terdokumentasi dengan baik. Jadi secara penyampaiannya seperti itu ya, tertulis. Nah sekarang intinya kalau kita mau menanggapi SP2DK, kita juga harus pelajari dulu poin-poinnya apa sih yang di SP2DK itu. Jadi jangan terlalu kadang-kadang agak cemas dulu terakhir begitu SP2DK ya. Terkadang SP2DK belum lapor SPT. Nah itu aja SP2DK. Seperti tadi kan belum lapor SPT. Nah tetapi ada juga kalau yang saya sebut ya, saya pribadi menyebutnya SP2DK ala-ala pemeriksaan. Ya, kenapa? Karena di SP2DK itu diminta semuanya dari A sampai Q gitu. Ya, jadi diminta semuanya ditanyain gitu ya. Jadi ini ada juga. Jadi kita harus lihat-lihat SP2DK-nya. Karena SP2DK ini ada yang mudah ditanggapi case-nya, tapi ada juga yang sulit gitu ya. Sulit itu bisa dua, memang sulit kasusnya, tapi ada juga sulit karena banyak gitu yang diminta. Jadi ini kesannya jadi udah kayak pemeriksaan aja gitu. Ya, nah itu beberapa kali juga. Nah, memang secara spesifik tadi ya, ini kembali ke analisa KPP, analisa AR juga ya, terutama yang bersangkutan gitu ya. Seberapa dalam si AR ini menganalisa perusahaan tersebut gitu, wajib pajak tersebut, karena satu AR kan mencakup beberapa WP ya gitu ya. Nah, ini beda-beda rasionya ya tiap KPP. Nah, semakin KPP-nya besar, semakin rasionya sedikit, semakin kayak jadi WP yang di cover semakin sedikit gitu. Jadi karena mungkin besar-besar WP-nya kan, jadi harus dianalisa menyeluruh. Tapi ada juga AR yang menganalisa secara mendalam. Wah, minta semua, rekening koran semua, laporan keuangan, GL semua. Jadi udah kayak AR ala-ala pemeriksaan. Boleh nggak? Boleh. Sebenarnya boleh aja, tidak ada yang melarang. Nah, cuma kembali ya kita lihat waktunya cukup nggak ya gitu kan. Ya, kalau kita data WP yang bisa menanggapi semua 14 hari, nah si AR juga harus mengecek kan gitu ya datanya kan seperti itu. Nah jadi kita pertama melihat dulu. Nah misalkan ada 5 ya, ada 7 poin nih dari SP2DK ya. Sekarang SP2DK sudah nggak kayak zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu mungkin masih agak general. Kalau sekarang SP2DK sudah spesifik. Ada 3 poin, ada 5 poin. Nah jadi langsung aja fokus. Apa yang ditanya itu yang dijawab.
gitu ya. Jadi ketika ditanya A ya terkait dengan ekualisasi penghasilan atau pendapatan dengan faktur pajak keluaran, nah ada selisih. Oh ini ada ternyata rekening data tadi rekening keuangan luar negeri. Nah udah kita laporin belum di SPT orang pribadinya misalkan seperti itu. Jadi kita langsung cek ya, kita siapkan dokumen pendukung. Nah ketika lihat, karena nggak bisa kita hanya menjelaskan secara verbal, jadi debat kusir jadinya. Penjelasan perlu, tetapi harus disertai dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya. Nah biasanya kalau verbal saja, jadi kan bisa jadi potensi untuk menjadi debat kusir itu sangat besar gitu. Kenapa? Karena kan nggak ada dokumen. Ya, kata Anda, kata saya kan begitu. Jadi kata-kataan gitu kan. Oh ini nggak bisa harus begini, ini nggak bisa begini. Nah dokumennya mana? Gitu, buktinya mana? Ya dokumen transaksinya, rekening koran, perjanjian, ya tagihan dan seterusnya. Jadi bisa berbagai jenis gitu ya. Tanggapan-tanggapan dari WP kan gitu ya. Nah kalau lawan transaksi berarti ini juga kita harus minta konfirmasi juga lawan transaksi. Kalau kita tahu ya kita lihat SPT-nya, ini perjanjiannya yang sudah ditandatangani lawan transaksi. Tapi kalau enggak, kita minta semacam konfirmasi atau pernyataan dari lawan transaksi. Ya. Kalau itu salah satu menjadi topik di SP2DK-nya, gitu ya. Jadi kita menjelaskan secara tertulis, memberikan dokumen pendukung dan juga dasar hukumnya, ya. Karena sangat sering kadang-kadang saya lihat dalam praktek ya kata Anda kata saya kan gitu. Padahal di pajak ini kan kita ada aturannya, ya aturan perpajakan baik ke PPH, PPN, KUP, semuanya ada aturannya. Ya tidak bisa dibungkiri ada beberapa hal yang gray area lah gitu ya kita bilang ya karena memang belum diatur atau diatur tapi belum begitu spesifik gitu. Nah, cuman secara umum pasti kan ada aturannya gitu. Nah, jadi kita akan selalu refer ke peraturan gitu. Nah, itu nanti yang ditanggapi gitu ya. Yang ditanggapi dalam bentuk baik lisan maupun tertulis ya cara menanggapinya gitu. Kalau sudah ditanggapi lalu kasusnya apakah udah selesai atau harus ada yang dilakukan WP atau dari si DJP sendiri? Setelah WP menanggapi ya kita baik secara lisan tadi dan tertulis sebaiknya kita juga membuat yang namanya berita acara. Ya, menjadi berita acara terkait dengan SP2DK yang bersangkutan. Istilahnya untuk menutuplah proses SP2DK dengan AR terkait gitu ya. Jadi berita acara ini apa sih? Ya berarti sudah memang diadakan pertemuan dengan wajib pajak. Itu lagi, itu juga salah satu dokumentasi. Jadi pertama kita menanggapi surat secara tertulis ke KPP ya resmi. Nah, lalu kita menjelaskan juga kan. Nah, supaya tapi minimal kalau kita menjelaskan kan kita sudah ada surat tanggapan awalnya. Jadi nggak jauh-jauh beda nih dari sini. Kecuali si AR-nya tidak setuju. Bisa juga kan AR-nya tidak setuju. Nah, ketidaksetujuan itu atau kesetujuan itu dituangkan dalam berita acara ya, SP2DK. Dan kalau ada kurang bayar atau ada kewajiban SPT yang belum dilaksanakan dan sudah disetujui WP, maka WP melaksanakan yang namanya pembetulan SPT. Ya, jadi melakukan penyetoran tambahan, ya, PPH badan atau PPN atau PPH potong pungut 21, 23, 4N2 dan seterusnya, dan melakukan pembetulan SPT masa PPN, gitu ya, dan PPH, gitu ya, kalau ada. Nah ini juga yang sering lupa. Nah, wajib pajak hendaknya meminta yang namanya SP3 P2DK. Nah, ini adalah penyelesaian secara resmi lah ya dari KPP. SP2DK itu ditutup dengan SP3 P2DK. Nah, di mana di situ memang sudah secara resmi ya SP2DK ini ditutup. Ya, ditutup bukan berarti tidak bisa diajukan pemeriksaan. Bisa juga ya diajukan pemeriksaan kan. Gitu kan. Kalau ternyata WP udah setuju, ternyata dia nggak store, nggak melakukan pembentukan SPT. Waduh, ya tetap aja diusulkan ke pemeriksaan. Nah, maka dibuatlah laporan hasil hasil P2DK-nya. Nah, kalau LHP ini tidak diberikan ke WP, cuma internal saja. Kalau tadi berita acara, kita bisa minta kopinya yang kita tanda tangani, ataukah SP3 P2DK-nya itu diterbitkan kepada wajib pajak. Nah, itu yang jadi pegangan. Ya, kalau LHP tadi, laporan hasil untuk P2DK-nya, permintaan penjelasan data dan keterangannya, itu merupakan dokumen internal dari KPP, sehingga wajib pajak tidak bisa meminta kopinya gitu kalau itu. Ya, karena itu juga tidak ditandatangani, itu benar-benar hanya laporan
internal dari AR yang bersangkutan, tentu saja untuk administrasi di dalamnya gitu ya, di dalam KPP. Tadi kan penjelasan tentang kalau misalkan WP-nya yang menanggapi. Apabila ternyata WP-nya tidak menanggapi atau dia lupa lebih dari 14 hari, Pak, itu apakah ada resikonya atau apakah ada... Ya. Atau WP juga tidak sanksinya, kooperatif betul. gitu ya, dihubungi nggak dijawab gitu ya, didatangi kagak bisa ditemui gitu kan. Nah, terus WP-nya tidak kooperatif lah gitu ya. Jadi kalau memang WP kooperatif ya tidak apa-apa ya. Jadi maka si AR-nya dia akan melakukan prosedur secara umum kan. Dia akan mencoba menghubungi AE, menghubungi wajib pajaknya, kemudian dia melakukan visit kunjungan ke wajib pajak, ternyata tidak ditemui, ternyata wajib pajaknya juga tidak mau menyerahkan dokumen atau penjelasan gitu ya. Nah, maka ya tidak apa-apa, berarti ya AR-nya akan buat berita acara, WP-nya tidak kooperatif, dan ingat tadi bisa diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan, bisa pakai banyak metode dah, pakai banyak metode, keluarlah SKP kan, bisa keluar SKP nanti, jebret keluar SKP gitu. Nah, kalau SKP tadi kan udah produk hukum. Kalau WP-nya nggak kooperatif juga bisa dilakukan penagihan aktif. Ya, dia tidak melakukan upaya hukum, lalu tidak melakukan pelunasan kan. Nah, masih juga ngeyel nih misalkan WP-nya. Ya KPP bisa jurusita yang datang gitu. Jadi dari AR ke pemeriksaan, kemudian pemeriksaan terbit SKP tidak dilunasi, dilakukan penagihan aktif. Nah, jurusita ya sita, cekal, blokir, sandera. Nah, itu yang salah satu berbagai jenis penagihan aktif ya oleh KPP gitu. Ya, jadi, nah kalau ekstrimnya, kalau ada unsur pidana nih si AR-nya, WP-nya jelas-jelas banyak gitu kan, rekeningnya banyak gitu, tapi tidak dilapor. Nah, ini ada unsur kesengajaan kan gitu ya, kesengajaan atau kealpaan gitu ya. Nah, jadi memang kalau di dalam konteks hukum membuktikan kesengajaan itu ada teori-teori hukumnya. Nah, cuma kalau dalam praktek di perpajakan, kalau yang pengalaman saya pribadi, ini sangat subjektif gitu. Iya. Oh, Anda sengaja nih melaporkan SPT tidak benar. Nah, itu salah satu merupakan tidak pidana perpajakan di Undang-Undang KUP. Melapor dengan sembarang siapa dengan sengaja melaporkan SPT yang isinya tidak benar. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kita sengaja nggak sengaja kan agak subjektif ya gitu ya. Kadar kesengajaan itu agak subjektif. Nah, kalau WP nggak kooperatif, ya udah bisa dianggap aja nggak sengaja. Nah, kalau dianggap sengaja, berarti ada unsur pidana nih. Nah, kalau pidana bukan pemeriksaan biasa, tapi pemeriksaan yang untuk pidana perpajakan namanya pemeriksaan bukti permulaan. Ya, alias kalau kita di penegakan hukum pidana namanya proses penyelidikan. Nah, kalau kita di pajak untuk tindak pidana perpajakan namanya proses pemeriksaan bukti permulaan atau bukper. Nah, ini berbeda dengan pemeriksaan yang biasa. Ya, ibaratnya kalau ini yang udah kelas berat lah gitu kan. Kelas berat itu WP-nya dianggap benar-benar tidak kooperatif. Nah, dari mana juga saya bisa bilang kelas berat? Sanksinya juga lebih gede. Sanksi di bukti permulaan, kemudian sanksi yang ada di proses nanti penyidikan, perpajakan gitu ya. Nah, di Undang-Undang KUP juga tuh sanksinya bisa 2 kali sampai 4 kali gitu kan dari pajak itu, berarti 400% gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu juga bisa, kalau biasanya kan kita paling 2% per bulan maksimal 24 bulan. 2% itu kan juga kadang-kadang kurs Menteri Keuangan bisa 1,5, 1,6. Nah, bisa paling ya ngapain 2% kali 24 bulan berarti kan 48-50%. Nah, kalau ono bisa 400%, bisa 200 sampai 400%. Jadi sanksinya juga administrasinya menjadi besar gitu. Nah, makanya saya bilang kelas berat gitu kan. Nah, jadi makanya kita sangat menghimbau kepada para wajib pajak, hendaknya kalau ada SP2DK kita tanggapi. Ya, jangan istilahnya, waduh, saya kabur gitu kan, atau bahkan tidak kooperatif gitu ya. Nah, malah nanti bisa berujung kemana-mana gitu ya. Kayak tadi kan jadi ribet begitu kan. Lebih baik kalau awalnya bisa SP2DK aja, SP2DK biasa, kita tanggapi, kita diskusi. Kalau memang namanya manusia kan bisa miss juga kan. Oh iya, saya lupa lapor. Ya kita pembetulan kan gitu. Pembetulan kita store kurang bayarnya, ya kalau memang ada sanksi kurang bayar seperti biasa, tapi bukan sanksi pidana kan begitu ya. Kalau memang wajib pajak misalkan khilaf gitu, oh iya Pak, terima kasih diingatkan, waktu itu saya bulan ini lupa lapor, saya sakit misalkan begitu.
Nah, ya saya sakit misalnya nggak lapor nih, habis itu saya masuk waktu itu ada orang baru, nah saya kelupaan lapor SPT misalkan gitu ya, ya nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi kalau SP2DK itu bukan berarti suatu hal yang pastinya pasti kurang bayar gitu, nggak juga gitu ya. Nah, terakhir Pak, apakah ada tips and trick nih untuk para wajib pajak untuk menghadapi SP2DK biar berhasil? Ya supaya nggak kena temuan yang besar gitu ya. Betul. Nah, jadi nomor satu kuncinya sebenarnya paling penting ya selalu itu adalah komunikasi ya dengan AR. Jadi kalau komunikasinya baik, biasanya pengalaman saya itu jauh lebih lancar ya. Artinya kooperatif ya, ke BP-nya dihubungi, kita balas gitu ke AR gitu kan ya, lalu kita secara proaktif bahkan gitu ya menjelaskan ke AR-nya gitu. Karena kalau WP-nya tidak kooperatif itu biasanya AR juga akan ya namanya AR juga kan manusia gitu ya. Kalau ternyata nggak bisa diskusikan gitu kan, kita himbau nggak bisa, ya udah pasti kita diajukan ke pemeriksaan atau bahkan bukti permulaan gitu kan ya. Jadi satu harus ada komunikasi yang sangat proaktif gitu ya, dari ketika ada surat ya kita kalau memang nggak jelas nggak jelas kita boleh tanya ke AR-nya, Pak, Bu, maaf gitu ya sebelumnya saya sudah terima SP2DK ini, cuma saya belum paham maksudnya apa. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu nanya. Dan datanya dari mana angkanya? Paling sering tuh kan. Ini ada angka begitu nih. Ini dari mana angkanya gitu. Kan datanya tadi macam-macam ya. Bisa data dari total transaksi gitu, sumber datanya. Boleh minta rinciannya nggak? Ini kan angkanya gelondongan. Kita kan mau total gitu kan. Kita bagaimana mau menanggapinya secara yang transaksi yang mana ya? Kita minta rinciannya dari beliau kan begitu. Nggak masalah itu sering gitu kan. Ya, jadi nah kedua adalah seperti tadi saya sempat singgung, jangan hanya penjelasan saja. Kalau penjelasan saja ujung-ujungnya sangat mungkin jadi debat kusir biasanya kan. Ya kata gua kata lu kan begitu kan jadi. Nah, tapi ketika penjelasan perlu dilengkapi dengan dokumen atau bukti. Dokumennya apa yang bunyi ya supaya bisa bunyi nih dokumen ini transaksi apa. Oh, ini transaksi terkait dengan ini. Ini contohnya invoice-nya, kontraknya, ya, ini berita acaranya gitu. Jadi jelas nih dokumen yang berbunyi gitu. Dan tentu saja kita menjelaskan berdasarkan dokumen dan bukti pendukung itu gitu ya. Nah, cuma setelah kita menjelaskan, kita juga harus tentu saja memahami dasar hukumnya kan gitu. Tidak bisa wajib pajak menanggapi menurut saya begini. Ya nggak bisa kan gitu ya. Menurut saya ini harusnya bukan dalam masuk definisi penghasilan gitu kan. Nah, padahal kita sudah ada aturannya. Oh, definisi penghasilan itu di pasal berapa, undang-undangnya bunyinya bagaimana kan. Sekarang kan bisa di Google kan gitu ya. Bahkan tanya AI sekarang. Tanya AI ini apa sih, coba jelaskan definisi penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan. Serrrr, kan muncul. Apakah kasus saya ini terkait dengan definisi penghasilan? Nah, dia bisa jelasin gitu. Nah, ya. Kemudian ya, dan juga kalau memang ternyata banyak begitu ya, ya poinnya A, B, C, D, E, F, G sampai Q saya pernah gitu kan, banyak banget gitu. Nah, mungkin bisa mempertimbangkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga ya, pendampingan dari konsultan pajak. Ya, tentunya yang terdaftar. Kenapa? Karena kalau konsultan pajaknya tidak terdaftar gitu ya, tidak bisa secara resmi mewakili, tidak bisa menerima kuasa dari wajib pajaknya. Lah jadi ya gimana kan gitu ya, jadi informal. Nah kan jadi tidak kurang elok gitu ya gitu. Jadi wajib pajaknya datang tetapi ada pendampingnya gitu, cuman dia bukan konsultan pajak yang terdaftar kan gitu, sehingga tidak bisa secara resmi mewakili wajib pajak yang bersangkutan. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Gampang ya, bisa mengecek ke yang namanya SIKOP, Sistem Informasi Konsultan Pajak. Kita ada tuh di Kementerian Keuangan, tinggal di Google aja SIKOP ya kan, tinggal dicek namanya apakah ini konsultan pajaknya terdaftar. Nanti kan ada A, B, C. A paling rendah orang pribadi, B itu yang wajib pajak dalam negeri, yang C termasuk yang PT PMA dan BUT kan gitu ya, bentuk usaha tetap. Nah, sehingga kalau bisa didampingi konsultan pajak bisa yang terdaftar bisa menerimakan kuasa. Jadi yang bisa ketemu AR tidak perlu selalu WP-nya. Ya kan, karena bisa dari diwakili oleh konsultan pajaknya gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, itu beberapa contoh lah ya, tips-tips dan trik ya terkait dengan penyelesaian
SP2DK ini kan gitu ya. Nah, memang secara spesifik kadang-kadang kita harus lihat case-nya juga gitu ya. Case-nya terkait dengan apa nih ya, dokumen apa yang kita harus sampaikan ya. Terus kemudian bagaimana cara menyampaikan dokumennya. Iya dong, kan kita perjanjian nih kan. Langsung aja jebret kita kasih AR yang anak pusing juga kan. Bacanya di mana? Nanti dia baca pertanyaan banyak. Nah, ya contoh misalnya perjanjian, kadang-kadang ya triknya adalah ya kita buat ringkasan ya. Ringkasan ini tuh sebenarnya yang ini Pak ya. Terkait dengan apa, lalu kita highlight perjanjiannya. Nah, itu trik-trik begitu tuh. Kenapa? Mempermudah memahaminya. Dan pemahamannya gitu bisa sama gitu sama AR-nya gitu. Kalau kita sudah bantu AR-nya untuk memahami gitu ya. Nah, contoh-contoh itu banyak gitu ya, trik-trik ya gitu ya. Mungkin nanti bisa kita share juga gitu kan ya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Kalau misalkan ada wajib pajak yang ingin belajar lebih lanjut untuk SP2DK ini Pak, apakah bisa Pak ada trainingnya gitu? Nah, kebetulan kita nih, ini ada program ini ya, Tax Planner Mastery Bootcamp ya, di mana ini adalah program 3 hari online course plus 1 hari live offline seminar bersama saya. Nah, 1 hari offline seminarnya ini kita khusus membahas terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan pajak. Ya, kita akan membahas lebih detail gitu ya, prosedur tahap-tahapan SP2DK dan pemeriksaan pajak dari awal sampai akhir. Kemudian kita akan membahas juga studi kasus real ya terkait SP2DK dan pemeriksaan baik orang pribadi ataupun badan. 30 lebih studi kasus wajib pajak orang pribadi dan badan ya. Kemudian tips dan trik membuat tanggapan. Ya, tadi kan buat tanggapan ya. Nah, cuman bagaimana membuat suratnya kan begitu. Karena wajib pajak kan juga bingung gitu ya. Bagaimana nih saya buat surat tanggapan SP2DK, kemudian tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, kita akan berikan juga tips dan triknya dan juga contoh-contoh suratnya supaya wajib pajak bisa menanggapi SP2DK dan menyelesaikan pemeriksaan pajaknya dengan baik gitu ya. Nah, ini kebetulan kelasnya sudah hampir full gitu ya. Kalau memang masih ada yang ingin mendaftar gitu ya, bisa segera hubungi ya nomor yang ada di video ini ya, nomor admin kita atau yang ada di caption ya, karena kuota kita semakin menipis nih ya, terbatas gitu ya, tidak banyak karena ini kelasnya memang kita buat workshop tidak banyak, hanya supaya kita bisa lebih intensif ya kepada para pesertanya. Terima kasih Pak Mul. Nah, boleh banget nih wajib pajak kalau tertarik untuk join Tax Planner Mastery Bootcamp karena kuotanya terbatas. Bisa cek di caption pada video ini atau nomor admin di video ini. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang SP2DK dan pemeriksaan pajak. Semoga insight-nya bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal juga untuk wajib pajak yang nonton video ini. Nah, selanjutnya jangan lupa juga untuk nonton episode-episode lainnya di YouTube ini karena banyak banget topik yang menarik juga dan sayang banget untuk kalau dilewatin. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe video ini ya. Thank you.